Judul penelitian yang saya lakukan adalah pengaruh perkawinan berbagai bangsa babi terhadap prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi di PT Mabarindo Sumbul Multifarm, yaitu suatu perusahaan ternak babi yang berada di Sumatera Utara. Dan saya mempergunakan data-data terakhir dari sistem perkawinan yang ada di perusahaan tersebut. Sebagai latar belakang, bahwa di dalam teori-teori ternyata sistem perkawinan itu akan sangat berpengaruh terhadap prestasi anak dari lahir sampai sapi. Sehingga karena teori menyatakan seperti itu, saya mencoba melakukan penelitian bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi anak babi dari lahir sampai dengan sapi. Yang termasuk dalam prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi adalah antara lain jumlah anak per kelahiran, bobot lahir, jumlah anak di sapi dan mortalitas, serta bobot sapi. Itu yang disebut dengan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi. Nah, karena biasanya persilangan yang dilakukan pada perusahaan ternak babi itu adalah silang dalam dan silang luar, dan yang saya ambil dari sistem perkawinan itu saya ambil perlakuan dengan silang luar dan ada perlakuan silang dalam, yaitu perlakuan inbreeding di antara sebangsa dan perkawinan di antar bangsa itu. Sedangkan tujuan penelitian yang saya lakukan itu adalah untuk mengetahui pengaruh perkawinan dan paritas, ya. Dan paritas artinya paritas itu adalah kelahiran keberapa, dan paritas dalam tiap perkawinan berbagai bangsa babi terhadap prestasi anak dari lahir sampai sapi. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui tipe perkawinan dan paritas dalam tiap tipe perkawinan yang paling baik dalam menghasilkan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan tiap bangsa dalam menghasilkan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi. Dan yang keempat, untuk mengetahui kemampuan tiap perkawinan antar bangsa dalam menghasilkan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi. Sedangkan manfaatnya adalah dapat diketahui pengaruh perkawinan dan paritas dalam tiap perkawinan berbagai bangsa babi terhadap prestasi anak babi dari lahir sampai dengan sapi di PT Mabarindo tersebut. Yang kedua, dapat diketahui tipe perkawinan dan paritas dalam tiap tipe perkawinan yang paling baik dalam menghasilkan anak dari lahir sampai dengan sapi. Sedangkan yang ketiga adalah dapat diketahui kemampuan tiap perkawinan antar bangsa dalam menghasilkan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi. Sedangkan yang keempat, sebagai sumber informasi dalam ilmu pemuliaan ternak pada umumnya dan ternak babi pada khususnya. Itu manfaatnya. Kerangka teorinya bahwa perkawinan dengan tingkat fertilitas yang tinggi akan meningkatkan kebuntingan, sehingga dapat meningkatkan anak babi yang dilahirkan per induk per kelahiran. Pada umumnya perkawinan antar keluarga akan menurunkan fertilitas. Daya tahan terhadap penyakit, daya hidup, laju pertumbuhan, dan peningkatan mortalitas. Pengaruh buruk ini adalah disebabkan oleh pengaruh gabungan gen resesif yang homozigot. Itu makanya dilakukan ada perlakuan di sana perkawinan inbreeding dalam perlakuan itu. Nah, sedangkan untuk mengatasi kelemahan daripada inbreeding itu biasanya dilakukan cross breeding, gitu kan. Dan
sebagai hipotesa dari penelitian saya itu bahwa yang pertama, tipe perkawinan dan paritas dalam tiap perkawinan pada ternak babi akan berpengaruh terhadap prestasi anak dari lahir sampai sapi. Yang kedua, tipe perkawinan antar bangsa akan menghasilkan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi yang lebih baik daripada perkawinan sebangsa. Tiap bangsa akan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi. Yang keempat, tiap perkawinan antar bangsa akan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan prestasi anak dari lahir sampai dengan sapi. Itu. Sedangkan seperti saya katakan tadi, lokasi penelitiannya adalah di PT Mabarindo Multifarm dengan mempergunakan data terakhir dari hasil persilangan mereka. Nah, seperti materi penelitian yaitu diperoleh dari hasil persilangan secara parsial di allele cross antara tiga bangsa babi, yaitu perkawinan antara bangsa babi Duroc jantan dengan Duroc betina. Kemudian Duroc jantan dengan Landrace betina. Kemudian Duroc jantan dengan Yorkshire betina dan Landrace jantan dengan Landrace betina, Landrace jantan dengan Yorkshire betina, Yorkshire jantan dengan Yorkshire betina. Masing-masing perkawinan menghasilkan 9 paritas yang merupakan hasil perkawinan dengan menggunakan inseminasi buatan. Jadi data dari hasil persilangan tersebut yang ada di perusahaan itu yang saya ambil sebagai data untuk penelitian saya. Nah, sedangkan seperti saya katakan tadi, parameter yang diamati adalah jumlah anak per kelahiran, yaitu jumlah anak yang dilahirkan hidup tiap induk dan dari masing-masing perkawinan. Yang kedua, bobot lahir, yaitu bobot anak pada saat lahir. Jumlah anak di sapi, yaitu jumlah anak yang hidup pada saat lepas sapi. Sedangkan bobot sapi yaitu bobot anak pada saat di sapi. Itu. Sedangkan analisa datanya, pengaruh perkawinan dan paritas dalam tiap tipe perkawinan terhadap jumlah anak per kelahiran, bobot lahir, jumlah anak di sapi serta bobot sapi diolah menurut Becker 1983 dengan model matematik, tentunya dengan model matematik tertentu, dan sistem pendataannya kan semacam tabel yang sudah saya lampirkan di upload di sistem itu. Nah, dan sebagai hasil dari penelitian saya bahwa ternyata pengaruh perkawinan itu berpengaruh terhadap jumlah anak per kelahiran dan berbeda pada setiap perkawinan. Sedangkan pada bobot lahir dia juga berpengaruh. Artinya bahwa jenis atau tipe perkawinan itu akan berpengaruh terhadap bobot lahir. Karena masing-masing tipe perkawinan menghasilkan bobot lahir yang berbeda. Demikian juga pada jumlah anak di sapi juga menghasilkan perbedaan yang sangat nyata
Artinya bahwa setiap tipe perkawinan menghasilkan jumlah anak di sapi yang berbeda. Dan pada bobot sapi, pada bobot sapi ternyata sistem atau tipe perkawinan di antara 3 bangsa babi tersebut memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap bobot sapi. Karena hasil yang diperoleh dari penelitian saya itu bahwa setiap tipe perkawinan akan menghasilkan bobot sapi yang berbeda. Jadi makanya sebagai kesimpulan dari penelitian saya adalah bahwa tipe perkawinan atau sistem perkawinan pada berbagai bangsa babi akan berpengaruh terhadap jumlah anak perkelahiran, bobot lahir, jumlah anak di sapi, dan bobot sapi. Itu kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian saya itu. Saya coba ulangi bahwa sistem perkawinan pada bangsa babi itu akan mempengaruhi jumlah anak perkelahiran, bobot lahir, jumlah anak di sapi, dan bobot sapi. Itu hasil dari penelitian saya, dan itu yang bisa saya jelaskan dari penelitian tersebut. Sedangkan pada karya ilmiah yang saya buat adalah bagaimana beternak babi sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Kenapa saya menulis tersebut? Terutama pada masyarakat pedesaan yang non-muslim tentunya. Saya lihat ada beberapa suku yang tergantung kepada ternak babi tersebut dari sosial budayanya, itu ya, termasuk daerah-daerah seperti Tapanuli Utara, Samosir, dan lain-lain, sangat tergantung kepada keberadaan ternak babi tersebut untuk acara-acara adat atau sosial budaya dari suku-suku tersebut. Nah, kenapa saya utarakan itu? Kenapa saya tulis itu? Karena menurut saya dengan mereka beternak babi, maka ketersediaan ternak tersebut untuk kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dan tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat peternak di desa tersebut. Kenapa? Karena kalau beternak babi ini ternyata sangat banyak sekali keuntungan yang kita peroleh, yaitu antara lain di sana saya ceritakan ternak babi itu sangat efisien dalam menggunakan makanan. Artinya efisien menggunakan makanan untuk dikonversi menjadi daging, sangat efisien. Nah, dan kemudian ternak babi itu adalah termasuk ternak yang prolifik, artinya menghasilkan anak yang banyak, ya, sehingga dalam satu periode pemeliharaan bisa memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Karena di samping memelihara anaknya supaya besar, anak babi lahir baru di sapi itu juga sudah dapat dijual, sehingga perputaran ekonomi bagi peternak-peternak di sana akan menjadi, di desa akan berjalan dengan bagus. Kemudian juga untuk marketing daripada ternak babi itu, kalau di daerah tersebut tidak ada kendalanya, karena akan seperti saya katakan tadi, masyarakat di daerah Sumatera Utara pada umumnya daerah Tapanuli akan sangat memerlukan ternak babi tersebut untuk acara sosial budaya, di mana setiap ada acara adat pasti memerlukan itu. Jadi masalah pemasaran barangkali tidak menjadi masalah bagi mereka. Itulah latar belakang saya menulis karya ilmiah itu,
bahwa beternak babi pada masyarakat pedesaan adalah sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan di samping usaha-usaha pertanian mereka. Jadi ya, walaupun sebagai pendapatan samping akan dapat menambah pendapatan bagi petani masyarakat pedesaan. Itu karya ilmiah yang saya tulis, dan hasil tulisan saya ini kemudian saya bagikan kepada masyarakat pedesaan. Ada beberapa desa yang saya bagikan, dan mudah-mudahan dengan hasil itu bisa mereka baca, walaupun hanya melalui kantor kepala desa saya bagikan, dan saya mengharapkan kepala desa bisa membagikan itu kepada masyarakatnya. Itu yang saya buat, karya ilmiah yang saya tuliskan, dan karya itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Terima kasih.